bergabung lagi di ibadah KGC Roksanur. Masih semangat? Semangat! Walaupun udah siang, tapi tidak mengurangi sukacita dalam Tuhan ya. Amin. Oke, amin. Sebelum mulai ibadah pada siang hari ini, mari kita satu dalam doa ya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami dari bulan kemarin, bahkan dari minggu kemarin ya Bapa. Terima kasih untuk bulan yang baru ini, bulan yang penuh dengan sukacita yang baru dari Engkau ya Bapa. Bapa, kami berterima kasih karena kami dapat berkumpul bersama-sama pada siang hari ini untuk beribadah kembali, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Kiranya Engkau lancarkan dari tim pelayanan sampai semuanya ya Bapa. Engkau yang melancarkan, Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat yang hadir maupun yang mengikuti ibadah online ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati dan kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin, menyertai dan mengajar setiap daripada kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Haleluya, shalom, semangat siang semuanya. Shalom. Saya percaya siang ini kita punya gairah untuk memuji Raja kita, amin. Halo, senang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Raja kita, haleluya. Turun ke dunia untuk
keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia
pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi Engkau. Hanya bagi Engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan Bapa. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan suara gembala. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah pentingnya seorang father dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, Tuhan berkata Israel melakukan 2 kejahatan. Pertama, meninggalkan aku, sumber air kehidupan, untuk menggali bagi mereka sendiri kolam, tapi kolam yang bocor. Ya, jadi ada 2 kejahatan di sini. Pertama, meninggalkan Tuhan, dan yang kedua adalah yaitu menyediakan bagi diri kita sendiri. I'm a self-made man. Nah, mereka berkata begitu, bukan karena Tuhan. Kapan itu ada seorang anak kita diberkati tanpa dia bekerja. Kok bisa? Oh iya bisa. Ketika dia sakit, maka dia tidak lagi yaitu dia dagang forex ya. Dia cuma membeli, mendadak boom 97-98. Dan pada saat itu di rumahnya yang mendadak dia punya rumah bagus, ada satu hiasan apa itu? US dollar yang besar sekali. Dia bilang, Om ini yang buat saya, Pak ini yang buat saya jadi kaya. Saya bilang tidak. Oh, lu enggak kerja apa-apa kok. Itu berkat Tuhan. Oke. Tetapi saudara kita bisa melihat dalam khotbah yang paling sering saya khotbahkan, kan dulu saya penginjil. Sampai sekarang juga masih ya. Yaitu tentang The Prodigal Son. Salah judul sebetulnya. Saya terakhir khotbah The Prodigal Father. Prodigal itu artinya memberikan dengan ekstravagan. Kita lihat di sini ada 2 hubungan. Yang pertama itu adalah rebellious relationship. Anak ini pemberontak. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh pemberontakan. Dia meninggalkan bapaknya. Abba itu adalah sumber. Dalam hal ini Tuhan adalah Abba. Itulah revelation terhebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena di tetangga sebelah itu ada 99 nama daripada yang mereka sembah. Tapi tidak ada yang ke 100. Father, Abba, sumber. Sumber air hidup. Bayangkan di rumahnya begitu berlimpah. Dia coba mau jadi bos sendiri ya. Salah satu yang membuat kita rebellious adalah menjadi your own boss. Tidak mau diperintah oleh Tuhan. Di dalam kerajaan pemberontakan itu hukumannya mati. Ya, bukan cuma buruk ya. Kalau di republik kan bisa demo, bisa paling ya dihukum tapi tidak dihukum mati kan. Tetapi di dalam hubungan di sini kita lihat tidak lama lagi timbullah kelaparan hebat di negeri yang jauh itu. Di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. And God is our Father. Dan sumber air yang hidup, jangan coba-coba menggali bagi kita sendiri. Itulah religion, agama. Nanti saya akan bicarakan yaitu religion, relationship. Di sini rebellion. Akibatnya apa daripada rebellion? Baru dia sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terhempas ke bawah untuk bisa melihat ke atas. That happened in my life. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Seorang father penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Dan karena itu jangan tinggal di dalam rebellious relationship. Engkau ingin makan makanan babi aja tidak diberikan padamu. God is the giver. Tetapi di negeri yang jauh itu, bos yang lain itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa dan menggali bagi kita sendiri, yaitu sumur ataupun kulah yang bocor.
Perhatikan keadaanmu. God bless you warga kerajaan. No rebellion. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk di siang hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah orang-orang muda di tempat ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat setiap kami. Untuk datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk tim profetik yang Tuhan sudah berkati sehingga mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami merasakan hadirat Tuhan hadir pada siang hari ini. Dan tiba saatnya siang hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu dan anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, kami sama-sama mau belajar. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan, kami sama-sama diurapi dengan urapan yang daripada sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Masih semangat? Haleluya. Terima kasih buat tim profetik, kalian luar biasa. Semangat kalian tidak berkurang meskipun dari KU1 dari pagi. Ya, yang pasti semua itu kalian dapatkan daripada Tuhan. Semangat, kekuatan itu datang daripada Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang saya berikan. Tema sharing firman Tuhan adalah the right response. Respon yang benar, gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kita udah berjalan berapa? 2 bulan ya ibadah KGC ya. Sekitar hampir 2 bulan. Puji Tuhan. 2 bulan lama apa cepat? Hah? 2 bulan lama atau cepat? Tergantung gitu ya. Kalau 2 bulan itu apa namanya, kita ngontrak rumah 2 bulan harus perpanjang lagi, itu rasanya cepat. Wow, udah harus bayar lagi nih kontrakan gitu kan. Tapi kalau nunggu gajian 2 bulan lama atau cepat? Lama. Jadi kalau kita bicara waktu tergantung. 2 jam cepat atau lama? Tergantung. Kalau kita 2 jam nunggu pesawat delay di airport, lama pastinya. 2 jam. Tapi kalau kita lagi pacaran 2 jam lama apa cepat? Yang lagi pacaran langsung responnya cepat. 2 jam kalau kita lagi pacaran cepet banget. Kayaknya aduh baru aja mulai. Udah 2 jam. Jadi waktu itu bicara tentang tergantung bagaimana kita melihat dan mempergunakan waktu itu. Tadi saya mau berangkat ke sini, saya bercermin. Saya lihat kok cermin sekarang ini kualitasnya jelek. Dibanding cermin waktu saya umur 20-30 tahun, itu kualitas cermin bagus banget. Kualitas cermin sekarang itu aduh. Saya pakai cermin yang kualitas sekarang itu kok kayaknya keriput-keriput, ada rambut udah 2 warna. Cermin 20 tahun yang lalu, wah bagus itu. Kalau saya ngaca itu masih kencang semuanya, rambut masih hitam. Ada yang merasa seperti itu? Oke, kita mau masuk firman Tuhan. Bantu saya Holly buka di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini firman yang sudah sangat familiar, yang sering kita baca, kita dengar. Dan kemarin di komsel kita Nona menyampaikan firman Tuhan yang hampir sama. Tapi dia menyampaikan firman dari Yohanes 21 tentang juga penjala manusia, penjala ikan. Tapi peristiwa ini berbeda, ya. Peristiwa yang di Yohanes itu adalah peristiwa setelah Yesus mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit. Itu peristiwa setelah Yesus. Tapi kalau peristiwa ini ketika murid-murid belum menjadi muridnya Yesus, gitu ya. Kita mau bahas ini sama-sama. Di Lukas 5 ayat 1 dikatakan begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia
mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus berdiri di pantai Genesaret. Menurut kalian lagi ngapain Tuhan Yesus di sana? Lagi cuci mata? Lagi cari angin? Lagi refreshing? Daripada bengong di rumah, refreshingnya deh ke pantai. Kira-kira begitu nggak Yesus? Yang pasti tidak. Dia beda dengan kita. Memangnya kita ke pantai refreshing, cuci mata, ya kan? Yesus datang ke sana bukan mau cuci mata, bukan mau refreshing, bukan karena dia nggak ada pekerjaan. Tapi Yesus ke pantai Genesaret dia punya tujuan, yaitu ngapain? Menyampaikan firman Tuhan. Karena di sana dibilang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman. Jadi Yesus ke pantai punya tujuan. Begitu juga kehidupan saudara dan saya, hidup kita harus punya tujuan. Kita nggak bisa bilang hidup saya mengalir saja seperti air. Saya mau katakan kalau air mengalir itu dari atas ke bawah. Jadi kalau hidup kita mengalir, semakin lama semakin merosot, semakin turun. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan, hidup kita punya tujuan. Apa tujuan hidup kita? Mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Di situ dikatakan sedang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Kalian di sini siang hari ini datang ke sini tujuannya apa? Mau bertemu dengan Yesus mau ngapain? Mendengarkan firman Allah. Mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan datang ke sini mau ketemu teman, bukan datang ke sini karena tugas pelayanan. Bukan datang ke sini karena daripada di rumah bengong, mendingan datang aja ke GGC ketemu teman-teman. Tidak. Tapi menyenangkan Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan. Maria dan Marta ketika Yesus datang, di sana ada Marta melayani waktu di rumahnya. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Dan Yesus mengatakan Maria sudah memilih sesuatu yang terbaik. Duduk di bawah kaki Yesus mendengar. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita adalah menyenangkan Tuhan. Bukan sekedar mendengar, saya ulang-ulang katakan bukan mendengar, tapi mendengarkan. Ketika kita mendengarkan artinya kita menyimak baik-baik, kita menyimpan itu dalam hati dan melakukannya. Itu dia mendengarkan ya. Ayat 2, Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Di situ dilihat ada nelayan-nelayan membasuh jala. Jadi kalau nelayan sedang membasuh jala, membersihkan jala berarti nelayannya tidak mendapatkan ikan. Jadi nelayan yang sedang gagal. Dia berusaha tapi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Yesus melihat Petrus sedang gagal. Begitu juga dengan kita. Yesus melihat keberadaan kita. Kita sedang gagalkah? Dia melihat. Ketika kita dalam pergumulankah dia melihat. Dia Allah yang memperhatikan saudara dan saya. Jadi apapun kondisi kita, keadaan kita, percayalah Yesus memperhatikan setiap kita ya. Ayat ketiga, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Perahu Simon. Artinya Yesus memang memilih masuk ke perahunya Simon. Bukan kebetulan, tapi Yesus sendiri yang memilih masuk ke perahunya Simon. Begitu juga dengan kita mau belajar bahwa hidup kita, pelayanan kita, keimanan kita itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kita dipilih oleh Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan itu dipilih. Bukan kebetulan, bukan karena usaha kita, enggak. Makanya saya selalu mengatakan memenangkan jiwa bukan bagian kita. Itu bagiannya Yesus, bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus. Itu bagian kita, memenangkan jiwa urusan Tuhan. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kita menceritakan tentang Yesus, enggak usah kita pusing dengan orang itu responnya seperti apa. Itu bagiannya Tuhan. Karena Tuhan yang memenangkan jiwa, Tuhan yang memilih. Ya ada firman Tuhan bilang katanya apa? Bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, Israel, mereka dipilih Tuhan. Bukan karena Israel baik, bukan karena Israel melakukan perbuatan Tuhan, tidak.
memang Israel dipilih. Jadi saudara dan saya ada di sini sebagai anak-anak Tuhan itu dipilih. Kalian dan saya adalah orang-orang pilihan. Kalau orang-orang pilihan berarti orang-orang apa? Terbaik. Orang-orang pilihan adalah orang-orang terbaik. Kalau kalian tahu Kopassus, Komando Pasukan Khusus di ketentaraan, itu orang-orang pilihan. Enggak sembarang orang bisa menjadi anggota Kopassus. Orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Enggak bisa orang yang sembarangan masuk situ. Jadi kalau saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, bersyukur bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Dan jaga kepercayaan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Lalu dikatakan gitu, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari mana katanya? Ngantuk? Lapar? Ayo dong bantu saya. Menolakkan perahunya sedikit dari mana? Jauh dari mana? Dari pantai. Jangan di pantai. Ayo menolak sedikit. Yesus sudah masuk ke dalam perahu. Sebenarnya Yesus bisa ngomong di situ. Yesus bisa mengajar dari situ. Tapi Yesus bilang menyuruh Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kenapa jauh dari pantai? Yesus mau mengajarkan kepada Simon dan juga kepada kita semua. Pantai ini berbicara tentang perbatasan. Perbatasan antara air dan darat. Bicara tentang perbatasan antara basah dan kering. Bicara tentang perbatasan pasang dan surut. Itu pantai. Artinya pantai itu sesuatu yang tidak tetap. Dia dipengaruhi situasi dan kondisi. Maksud dari firman Tuhan siang hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa jangan jadi orang Kristen pantai. Karena kalau kita jadi orang Kristen pantai, kekristenan kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Bilang sama saya bukan Kristen pantai. Iya, kalau Kristen pantai lagi pasang baru kita diberkati semangat. Ketika sedang surut kita mulai bertingkah, gitu ya. Jangan jadi Kristen pantai, Kristen perbatasan yang dipengaruhi situasi dan kondisi. Jadi pastikan bahwa setiap kita bukan Kristen pantai, Kristen yang dipengaruhi situasi dan kondisi. Dari pantai, lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Yesus mengajar ada dua cara, berbicara kepada manusia orang banyak secara umum. Tapi ada juga ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon. Dia berkata dulu mengajar orang banyak. Setelah sudah selesai dengan orang banyak, baru dia bicara kepada Simon secara pribadi. Begitu juga dengan setiap kita, firman Tuhan disampaikan. Itu bisa jadi kepada kita secara umum seperti saat ini. Tapi ada kalanya juga Tuhan berbicara secara pribadi dengan saudara dan saya. Ketika di mana? Ketika kita di kamar. Ketika kita saat teduh, ketika kita mesbah, Yesus berbicara secara pribadi. Yesus bisa bicara kepada kita ketika kita seperti siang hari ini. Secara umum, tapi dia juga bisa bicara secara pribadi. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang apa? Yang dalam. Setelah menjauhkan perahu dari pantai, gak cukup. Ternyata harus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kalau kita mau mengalami hal-hal supranatural dalam kehidupan kita nggak bisa hanya jauh dari pantai saja, tapi kita harus ke tempat yang dalam. Artinya iman kerohanian kita harus dalam, nggak bisa dangkal-dangkal. Kalau dangkal kita bisa diombang-ambing dengan angin pengajaran sekarang. Kalau saudara suka baca berita-berita di media, sosial media, waduh banyak sekali. Banyak orang berdebat. Padahal firman Tuhan itu adalah kabar baik. Kalau firman kabar baik berarti harus disampaikannya secara baik. Firman itu adalah kebenaran. Harus disampaikan secara benar. Ya, jadi yuk kita jadi orang Kristen yang dalam.
Bagaimana cara supaya agar kita menjadi orang Kristen yang dalam? Terus gali firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu menjadi suatu kebutuhan hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita nggak bisa hidup. Jadikan itu gaya hidup supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan? Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Padahal firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dimengerti. Saya pernah katakan gini, ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengerti hanya menghasilkan pengetahuan. Saya ulangi, ketika kita baca firman Tuhan, kita mengerti hanya menghasilkan pengetahuan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita percaya menghasilkan iman. Tapi ketika kita baca firman Tuhan dan kita melakukannya, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan mengalami apa yang dialami oleh Simon. Jadi mari baca firman Tuhan, jadikan itu menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Makin cinta sama firman Tuhan. Saya selalu katakan firman Tuhan itu adalah surat cinta kita dengan Tuhan. Surat cinta Tuhan kepada kita itu firman Tuhan. Kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, berarti kita nggak cinta sama Tuhan. Kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, berarti kita benci sama Tuhan. Saudara pernah ketemu sama orang yang saudara benci, yang saudara nggak suka? Saudara mau lagi jalan, tiba-tiba saudara lihat ada orang yang saudara nggak suka. Kira-kira bagaimana sikap kita? Ini kita lagi jalan. Tiba-tiba ketemu orang yang kita nggak suka nih. Gimana kira-kira? Iya, kita akan mengelak, kita akan berusaha untuk nggak ketemu. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak suka baca firman Tuhan, berarti kita nggak suka sama Tuhannya. Kita berusaha. Ketika kita baca firman Tuhan kita ngantuk, berarti kita nggak cinta sama firman Tuhan. Pertama-tama ya, tapi bisa biasakan menjadikan firman Tuhan menjadi kebutuhan hidup kita. Firman Tuhan itu adalah pelita. Jadi kita nggak bisa tahu gelap atau terang kalau kita nggak baca firman Tuhan. Kita nggak bisa tahu benar atau salah kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya jauh dari pantai, tapi harus Kristen yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah ini dia nih. Ini yang keren, ayat 5. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Simon menjawab, ulang sekali lagi ya dengan suara yang mantap ya. Saudara cinta firman Tuhan? Kalau cinta banggalah bacanya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Lihat. Simon sudah semalam-malaman nggak dapat ikan. Dia orang nelayan, kehidupannya, profesinya sebagai nelayan. Dari kecil dia sudah biasa hidup di pantai. Mungkin kalau dia boleh sombong, dia akan bilang begini, nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyangnya pelaut, nelayan. Dan itu profesinya dia mahir banget. Dia tahu kapan harus memancing waktunya, di mana dia harus menjala ikan, dia tahu. Kapan waktunya? Orang bilang saya nggak tahu. Kata orang memancing atau menjala ikan itu yang bagus pada malam hari. Dan juga jangan terlalu dalam kalau menjala. Kalau mau menjala terlalu dalam ya susah. Orang jala itu kan di pinggiran jalannya itu ada besi-besi yang membuat itu. Jadi kalau umpama di tempat yang dalam dia nggak akan susah loh untuk menangkap ikan. Jadi Simon tahu benar. Dan dia sudah semalam-malaman. Sepanjang malam seorang profesional ya bekerja sepanjang malam tidak menangkap apa-apa. Coba saya mau mengajak kita berandai-andai. Kira-kira saudara dan saya ambil posisi di posisinya Simon. Kita bekerja di bidang kita, di keahlian kita.
Kita udah kerja sama dia. Terus kita nggak dapet apa-apa, nggak berhasil. Kira-kira gimana perasaannya? Ada yang bisa bantu saya untuk jawab? Saudara bekerja sepanjang hari, full day saudara kerja, capek, dan itu waktu gara-gara Mike angkat itu saya langsung blank. Thank you Mike. Artinya begini, saudara melakukan sesuatu, saudara ahli di bidang itu yang saudara kerjakan, saudara mahir banget, tapi saudara tidak menghasilkan apa-apa. Perasaannya apa? Kecewa, terus sedih, marah, putus asa, jengkel, rasanya mau marah, ya kan? Kita kalau melakukan sesuatu nggak berhasil itu kan kesel banget. Dan itu yang terjadi sama Simon. Saudara bayangkan, semalam-malaman nggak berhasil. Kecuali kita sedang mencoba, gitu kan? Coba-coba kita nggak bisa, tapi kita coba-coba aja. Nggak berhasil, ayo sudahlah, wajar. Tapi kalau kita ahli di bidangnya, nggak dapat apa-apa sepanjang malam, wow, marah. Tapi perhatikan, dia lagi kesal, dia lagi putus asa, dia lagi marah. Yesus naik ke perahunya nih tadi di ayat 3. Yesus naik ke atas perahunya. Kalau saya jadi Simon, saya usir Yesus. Hei, pergi. Nggak tahu, orang udah capek, orang udah kesel, marah. Semalam-malaman nyari ikan gak dapet, lu enak-enakan naik ke perahu gua, pergi. Mungkin kalau saya jadi Simon seperti itu. Kondisi lagi kesel, tiba-tiba ada enak-enakan orang naik ke perahu kita. Tapi Simon gak melakukan itu, keren gak? Keren. Kalau buat saya, dia naik. Setelah dia naik, terus Yesus bilang, bertolak dong ke pantai. Mon, jauh dari pantai Mon. Simon nurut loh. Enggak dia bilang, siapa lu nyuruh-nyuruh gua? Enggak bilang begitu, Alkitab enggak mencatat. Tapi Simon menolakkan perahunya jauh dari pantai. Terus mengajar lagi di situ. Orang udah ngantuk semalam-malaman kerja, capek, putus asa, kesel, tiba-tiba harus dengerin orang ceramah. Saudara aja mungkin sebagian di sini ada yang ngantuk baru sebentar. Tapi di situ Simon udah semalaman, dia enggak ngantuk. Dia disuruh dengerin dulu Yesus berfirman sama orang banyak, suruh ke sana, suruh ke sini, dia nurut aja, dia ikut. Terus dia bilang begini, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Kira-kira menurut kalian ini Simon taat enggak sih? Taat ya. Bisa jadi taat, bisa jadi enggak juga. Kita berandai-andai ya. Bisa jadi Simon gak taat. Tapi Simon cuma mau bilang, ini siapa sih ini orang nyuruh-nyuruh gua nih, dia gak tahu gua nih nelayan. Oke, kita buktiin ya. Siapa yang benar, gua atau lu? Oke, walaupun gua semalaman gak dapet, tapi kalau lu nyuruh gitu, oke gua sebar. Kita buktikan siapa yang benar. Lu atau gua? Itu bahasa saya ya, sorry ya. Ayo, tebar. Bisa jadi memang taat beneran. Tapi bisa jadi mungkin Simon begitu juga. Dia gak taat, cuma dia pikir dia mau buktiin, itu siapa sih nyuruh-nyuruh gue? Gue nih orang ahli di bidangnya. Kecenderungan kita gitu. Kalau kita ahli di bidangnya, kita merasa lebih pintar, kita gak bisa terima masukan orang. Ya kan? Apalagi kita sekolah, kita tinggi. Terus kita dikasih masukan atau saran sama orang yang pendidikannya lebih rendah dari kita. Dia gak tahu apa kuliah gue di mana. Dia nggak tahu apa lulusan gue apa. Sok-sok ngasih masukan. Lu emang siapa? Kecenderungan orang begitu. Nah Simon mungkin juga begitu. Siapa lo? Tapi biar lu tahu ya, gue ini ahli di bidangnya, kita buktiin, kita sebar siapa yang benar. Gue ahli bertahun-tahun, kita sebar siapa yang benar, gue atau lu gitu. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon melakukan apa yang diperintahkan Yesus dan dia melihat suatu mujizat, hal yang supranatural terjadi, yang tadinya sepanjang malam-malaman dia nggak dapat ikan, tiba-tiba ketika dia taat kepada Yesus, dia tarik jalannya berisi ikan. Sampai hampir 2 perahu hampir tenggelam, berarti banyak banget. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Jadi setelah Simon ikut Yesus, tadi kan dia, mungkin ini saya aja ya, bisa jadi tidak. Cuman ini maksudnya bayangan saya. Bahwa ketika dia Simon berkata gitu, oke kita buktiin. Begitu dia menyebar, ternyata benar apa yang dikatakan Yesus. Baru di situ dibilang apa? Melihat hal itu tersungkurlah dan Yesus berkata tersungkurlah di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Di situ sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia apa katanya? Takjub. Simon takjub. Artinya ketika dia mengikut Yesus, dia mempertaruhkan keahliannya, ternyata dia, benar nih apa yang dikatakan guru. Ternyata benar apa yang dikatakan dia. Wah, gua yang udah bertahun-tahun jadi nelayan kok gua bisa salah ya. Kok dia tukang kayu nyuruh nelayan kok bisa dia yang benar ya. Takjub. Bisa kebayang? Simon takjub. Ternyata yang saya panggil guru itu bukan orang sembarangan. Makanya dibilang apa katanya? Yesus sorry. Sebab ya semua orang banyak takjub. Demikian juga Yakobus dan anak-anak Zebedeus dan menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang kau menjadi penjala manusia. Oh sorry, turun sedikit, ayat 9. Ayat 8. Makanya begitu Petrus melihat sesuatu hal yang terjadi luar biasa, dia tersungkur. Artinya dia takjub dan dia ternyata dia bukan seorang guru. Bukan cuma sekedar seorang guru, bukan seorang pengajar, tapi dia adalah siapa katanya? Tuhan. Itu yang dilihat oleh Simon. Ternyata Tuhan. Oh, bukan guru. Saya kira dia guru. Takjublah dia. Begitu juga dengan kita. Seringkali ketika kita mengandalkan kemampuan kita, kita mengandalkan pendidikan kita, kita mengandalkan keahlian kita, Tuhan mau membuktikan bahwa semua itu gak penting di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menyuruh yang sulit. Tuhan tidak pernah menyuruh yang mustahil. Sulit gak yang disuruh Tuhan kepada Petrus? Sulit gak? Tuhan suruh bilang ke tempat dalam, sulit gak? Enggak. Tuhan suruh bilang tebar jala, sulit gak? Enggak. Yesus tidak pernah menyuruh kita melakukan hal-hal yang sulit. Yesus tidak pernah menyuruh kita melakukan hal-hal yang mustahil. Yang mustahil itu bagiannya Tuhan. Bagian kita yang ringan-ringan saja. Makanya Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk hal-hal yang berat. Jadi hari ini kita belajar. Respon kita menentukan masa depan kita. Respon kita menentukan kehidupan kita. Jadi kita belajar dari Petrus. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Jangan mengandalkan pendidikan kita. Jangan mengandalkan kemahiran kita. Seberapa hebat pun kita, nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya mau ngajak kita berandai-andai lagi. Waktu dia semalam-malaman menjala ikan, nggak dapat ikan sama sekali. Mustahil nggak? Dia nelayan sepanjang malam dia nggak dapat ikan, mustahil nggak? Aneh nggak? Kalau menurut saya aneh. Sepanjang malam 12 jam mungkin, atau 10 jam, atau 8 jam. Kita bekerja karyawan 8 jam ya. 8 jam menjala ikan. Dan dia ahli di bidangnya. Nggak dapat apa-apa, itu kayaknya aneh, itu kayaknya mustahil. Bisa jadi yang dikatakan oleh Petrus itu benar. Bahwa nggak ada ikan. Tapi kenapa waktu disuruh Yesus dapat ikan? Yesus yang menciptakan ikan-ikan itu untuk datang.
Yesus yang membawa ikan dari segala penjuru untuk datang ke perahu mereka. Sehingga ketika jala Petrus diturunkan, dia dapat. Jadi artinya Tuhan kita tidak pernah menyuruh kita yang mustahil. Di hadapan Tuhan tidak penting berapa hebat kita, berapa tinggi pendidikan kita, berapa cakap kita berkata-kata, itu enggak penting. Semua karena Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan ini, ulang-ulang, semua karena Tuhan. Jadi jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri bangga, jangan merasa diri wah. Semua karena Tuhan. Artinya ketika Petrus melihat dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Yuk, kita anak-anak Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ketika kita tersungkur artinya apa? Merendahkan diri. Bagaimana kita merespon dengan benar? Artinya merespon dengan benar itu gini. Melakukan sesuai yang diperintahkan. Katakan sama saya. Respon yang benar adalah melakukan seperti tepat yang diperintahkan. Ya, itu dia respon yang benar. Jadi respon yang benar kita melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Saudara kalau baca kisah Nuh, saya minta waktu sedikit Mike. Nuh dikatakan buatlah bahtera 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Dikatakan firman Tuhan, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Bikin 3 lantai, bikin petak-petak. Nuh melakukan seperti yang diperintahkan. Itulah respon yang benar. Mari kita belajar. Ada kalau kita pernah ikut di Lost Camp, di situ dikatakan bukan masalah benar atau salah. Yang penting apa? Respon. Tapi respon juga harus respon yang benar. Saya teruskan ayat 11. Dan sesudah mereka Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikuti Yesus. Ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, Petrus berjalan bersama Yesus hanya beberapa jam dan dia mengenal siapa Yesus. Ternyata Yesus bukan guru tapi Yesus adalah Tuhan. Dan lihat sikapnya. Ditinggalkan semuanya. Ikan-ikannya ditinggalin. Padahal dia sedang mencari ikan semalam-malaman, kerja keras untuk mencari ikan. Dia cari itu sepanjang malam-malam. Tapi ketika dia bertemu Yesus, dia dapat ikannya semua. Menurut dia apa? Ikan udah gak penting lagi. Dia fokusnya kepada Yesus. Bukan lagi fokus kepada ikan. Bukan lagi fokus kepada berkat. Bukan lagi fokus kepada materi. Tapi kepada Yesus. Penghuni apa? Pencipta langit dan bumi. Penguasa. Fokusnya Yesus. Yuk hari ini, mari fokus kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, baik dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan kita, biarlah fokus kita kepada Tuhan. Penting harta, penting materi, kita gak bisa hidup tanpa itu. Tapi kita harus tahu prioritas. Amin. Jadi kita mau belajar, mari kita merespon dengan baik, merespon dengan benar, supaya kita mengalami hal-hal supranatural dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah setiap kami, firman-Mu tidak hanya cukup kami mengerti, tapi biarlah kami menyimpannya itu dalam hati kami. Dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengalami hal-hal yang supranatural daripada Tuhan. Tuhan memerintahkan setiap kami untuk bukan melakukan hal-hal yang berat, hal-hal yang mustahil. Karena hal-hal yang mustahil adalah bagian Tuhan. Bagian kami adalah merespon dengan benar. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami terus belajar firman-Mu dan mencintai firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Hamba Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk minggu depan tanggal 14 November 2021 kita akan tetap melakukan ibadah KGC yang akan dilayani oleh Kak Michael Aditya Santoso. Temanya ada di layar seperti yang kita lihat, setia sampai akhir. Oke, dan kemudian untuk selanjutnya
ada Kingdom Worship Conference yang akan dilaksanakan tanggal 20 November 2021 hari Sabtu. Bagi yang rindu untuk mengikuti, silahkan mendaftar melalui link akan dibagikan nanti di grup. Oke. Untuk setiap teman-teman yang rindu boleh mendaftar nanti. Kemudian untuk selanjutnya untuk prayer request and testimony. Ya, kita bisa lihat ada di layar barcode-nya. Untuk siapa yang rindu untuk didoakan boleh diinformasikan ke kita melalui grup atau bisa di-scan juga QR-nya. Nanti kita akan berdoa bersama. Dan untuk testimoni juga bisa di-scan yang ada di layar. Kemudian untuk selanjutnya untuk evaluation and new member, bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau kritik, apapun kita bisa terima melalui scan QR yang ada di layar. Kemudian untuk new member, untuk teman-teman yang mungkin ada pertama kali hadir di tempat ini, bisa scan juga yang ada di layar kaca. Dan selanjutnya untuk persembahan, bisa melalui Bank BCA atas nama GBI Lembah Pujian yang ada di layar, dengan nomor yang sudah tertera. Baik, kita akan lanjutkan untuk berdoa persembahan. Saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh menyembah dan memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dan bila sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari hati kami. Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan dengan penuh sukacita dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kami memberi Tuhan Yesus, kami sukacita Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap aspek dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama satu yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Amin. Oke saudara, orang-orang muda, ibadah kita sudah selesai. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Lakukanlah setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita terima, agar setiap kehidupan kita mencerminkan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Yesus tercurah buat saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Setiap umat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.